Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci kepadamu. Itu maksud dari surat Ad-Duha, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman Sahabat-sahabatku yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari Ta'ala, video ini. berakatlah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat aktivitas di kita. deskripsinya ada tulisan Lakukanlah berwarna biru. sesuatu Nah, itu yang Allah diklik sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan keluar. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesadana kumandamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Kang Lia kembali bisa menyapa teman-teman lagi ya, dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman lagi di channel Dini Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel Dini Hijrah kembali akan menyajikan sebuah tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Adapun judul yang akan dibawakan pada tausiah kali ini adalah Allah tidak akan ninggalin kamu. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya judul ini diambil dari tafsir surah Ad-Duha ya teman-teman. Surah Ad-Duha itu surah ke 93 ya teman-teman. Kalau dalam Al-Quran surah Ad-Duha ini surah ke 93 ayat 1 sampai 11 ya teman-teman ya. Nah sebenarnya tafsiran surat Ad-Duha ini adalah salah satu surah yang memang bisa dikatakan ini adalah satu motivasi ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang berarti karena sudah diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, maka sebenarnya motivasi atau salah satu surah motivasi yaitu Ad-Duha ini ya itu berarti berlaku buat kita ya sebagai umatnya ya. Apa motivasi yang disampaikan di sini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Hanan Attaqi, tapi yang jelas teman-teman semuanya dari judulnya aja ini sudah menggambarkan bahwa surat ini sebenarnya diperuntukkan untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami satu kekecewaan, misalkan ya mengalami suatu kesedihan ataupun sebuah situasi kondisi yang memang dirasa itu sudah sangat-sangat di ujung tanduk mungkin ya teman-teman. Di ujung tanduk itu maksudnya jadi dengan suatu permasalahan yang saat ini Allah berikan, kita merasa tidak kuat, merasa capek, merasa pengen menyerah, bacalah surat Ad-Duha ini. Karena Rasulullah dulu juga sama ya, ketika Rasulullah itu sedang dalam situasi kondisi galau saat itu ya, banyak tekanan dari kaum Quraisy ya, dari musuh-musuh Islam ya. Nah kemudian ketika di puncak ya kegelisahan Rasulullah, kesedihan Rasulullah, nah Allah menurunkan surat Ad-Duha ini dan kita bisa pelajari ya teman-teman. Nah pada fat ini ya atau pada bagian ini penjelasan surat Ad-Duha hanya ayat 1 sampai 3 saja ya teman-teman. Jadi penjelasannya dari 1 sampai 3 ayat ini. Nah jadi untuk ayat keempat sampai berikutnya insya Allah next kita akan putar lagi videonya dan kita akan bahas, dan mudah-mudahan secara tuntas kita bisa memahami, mentadaburi surat Ad-Duha ini. Tapi insya Allah teman-teman
Walaupun ya pada video kali ini ayat 1 sampai 3 itu luar biasa, insya Allah bakal menjadi booster ya buat kita semuanya ya, ketika kita sedang menghadapi satu situasi kondisi yang dianggap situasi dan kondisi yang cukup melelahkan, cukup capek, dan cukup menguras tenaga, bahkan sampai hampir putus asa teman-teman ya. Baik, kita langsung saja teman-teman, kita dengarkan penjelasan surah Ad-Duha ini, atau disebutnya tafsir surat Ad-Duha ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dahlan At-Taki, yang akan diawali dengan pembacaan surah Ad-Duha. Selamat mendengarkan, selamat menyimak. Mudah-mudahan kita selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga akan mendapatkan rahmat dari bacaan yang Ustaz Dahlan At-Taki bacakan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dan sungguh Tuhanmu akan memberikan untukmu nikmat sehingga engkau akan merasa puas. Bukankah Dia mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Dia memberikanmu keluarga? Dan Dia mendapatimu dalam keadaan bingung atau tersesat, kemudian Dia memberimu petunjuk. Dan Dia mendapatimu dalam keadaan lapar, kemudian Dia memberimu kecukupan. Maka adapun kepada anak yatim, janganlah engkau berlaku kasar. Sedangkan kepada orang yang meminta pertolongan, janganlah engkau menolak dan menyakitinya. Adapun dengan nikmat dari Rabb-Mu, maka bicarakanlah. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha ini adalah bisa dibilang kayak japrian dari Allah buat kita. Kenapa saya bilang japrian? Karena kalimat di dalam surat Ad-Duha itu personal banget. Allah kayak lagi ngomong dengan satu orang hambanya. Makanya kalau misalnya teman-teman lagi baca surat Ad-Duha, cobalah teman-teman rasain kita tuh lagi baca sebuah japrian dari Allah yang khusus buat kita. Jadi ketika Allah ngomong kamu di dalam surat Ad-Duha itu, kamu di situ adalah saya. Kamu di situ adalah teman-teman. Kamu di situ adalah kita yang sedang membaca surat Ad-Duha, bukan orang lain. Makanya Allah gunakan kata kamu. Seperti kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Tuhanmu, mu di situ adalah saya, kita. Tidak pernah benci kepada engkau wahai hambaku. Engkau di situ adalah kita, saya. Apalagi meninggalkanmu. Sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu nanti daripada dunia. Jadi semua kata kamu, baik dalam bentuk berita maupun perintah atau larangan di dalam surat Ad-Duha, itu adalah kalimat japrian dari Allah untuk kita. Sehingga ketika kita membaca surat Ad-Duha di malam hari, saat tahajud, apalagi ketika lagi sholat, maka coba teman-teman hayati, coba teman-teman rasakan kalau Allah lagi ngomong berdua dengan teman-teman. Itu rahasia dari tadabbur surat Ad-Duha. Coba rasakan Allah tuh lagi ngomong berdua dengan teman-teman. Allah tuh lagi japri khusus ke nomor teleponnya teman-teman. Allah tuh lagi pengen menghibur teman-teman yang sedang sedih. Allah tuh lagi pengen menghibur kita yang sedang galau. Allah tuh lagi pengen menghibur kita yang sedang terluka. Allah tuh pengen menghibur kita yang sedang lemah dan merasa gak berdaya. Coba rasakan betapa indahnya kita dihibur oleh Allah. Kita dihibur oleh zat pemilik langit dan bumi. Kita dihibur oleh yang maha kasih sayangnya berlimpah. Kita dihibur oleh zat yang maha indah. Kita dihibur oleh zat yang paling penyayang. Allah itu punya rasa kasihan yang sangat besar kepada kita. Lebih daripada kasihan seorang ibu kepada hambanya. Lebih daripada kasihannya seorang ayah kepadanya. Lebih daripada kasihannya seorang suami kepada istri, atau seorang istri kepada suami, atau anak kepada orang tua. Coba rasakan ketika membaca surat Ad-Duha, Allah lagi bicara dengan kita sendiri, bukan dengan orang lain. Ini bukan ayat broadcast, ini ayat japrian. Makanya Allah tidak mengatakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ayat broadcast. Tapi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu ayat japrian. Jadi coba kita rasain kalau Allah itu lagi ngejapri kita, teman-teman. Allah itu lagi seolah-olah pengen meluk kita yang erat supaya Allah bisa menyentuh kita dengan sentuhan kasih sayang, karena Allah paham banget kalau saat ini kita sedang lemah. Karena Allah paham banget kalau saat ini kita sedang dalam keadaan merasa sendirian, sepi, gak punya siapa-siapa yang bisa diharapin. Karena Allah tahu banget, ngerasa banget gimana yang kita rasain hari ini, bahwa kita itu merasa sedang kecewa. Makanya Allah pengen bicara berdua dengan kita. Itulah perasaan Nabi ketika ayat ini turun, teman-teman. Baik teman-teman semuanya, dipotong sebentar ya, bahwa ternyata surat Ad-Duha ayat 1-3 ini, khususnya di kalimat ma wadda'aka rabbuka ma qala, itu ternyata ini adalah satu kalimat yang sangat menggugah sebenarnya buat kita ya teman-teman, ketika hati kita atau ketika kita dalam keadaan situasi yang sulit dan kita merasa sendiri, tidak ada lagi yang kita bisa mintai tolong,
dan memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu luar biasa nih ya teman-teman. Maka betul kata Ustadz Hanan Attaqi tadi bahwa kalau kita membaca surat Ad-Duha ini dengan hati diresapi, ditadaburi, maka mungkin ketika membacanya secara tidak sadar kita akan meneteskan air mata ya teman-teman ya. Nah itu pun sama ya teman-teman yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika beliau sedang merasakan galau, sedih, khawatir, takut ya, kecewa ya, merasa dikhianati ya, dan lain sebagainya. Nah Allah hibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan surah ini ya teman-teman. Nah mari kita lanjutkan ya teman-teman pembahasannya. Barakallahu fikum. Perasaan kehilangan, perasaan takut, perasaan bingung, perasaan galau, perasaan lemah, perasaan kecewa, sedih. Perasaan-perasaan itu benar-benar mengganggu Nabi sekian hari. Nabi seperti orang yang kehilangan ayah, ibu, istri, anak, pasangan sekaligus, sehingga beliau menjadi bingung harus kemana. Setiap hari bayangin, Nabi setiap hari naik ke bukit yang ada di kota Mekah, memandang ke langit, pengen ngadu sama Allah. Nabi itu pengen ngadu sama Allah, ya Allah saya punya banyak masalah, kemana engkau ya Allah? Ya Allah saya punya banyak masalah, kemana Jibril? Nunggu lama di atas bukit, Jibril gak turun. Akhirnya Nabi pulang ke rumah. Besok balik lagi, ngadu lagi, manggil, turun lagi dari bukit tanpa bertemu dengan Jibril. Berhari-hari. Ada ulama yang mengatakan 12 hari, ada yang ulama mengatakan hampir 1 bulan. Nabi merasa sangat bingung, sedih, khawatir, galau, takut kehilangan. Dalam puncak perasaan galau dan khawatir yang luar biasa itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Allah utus Jibril. Allah katakan melalui malaikat Jibril, 1 kalimat, 1 japrian, 1 ayat, 1 surat khusus buat Nabi. Kalimatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu dan tidak juga benci kepadamu Muhammad. Tiba-tiba Nabi seperti merasa, ya Allah, hampir saja saya merasa kehilangan. Hampir saja rasa takut itu mencelakai saya. Hampir saya merasa putus asa dengan kesendirian. Tiba-tiba Allah mengatakan, Abdi, Habibi, hambaku, kekasihku Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Coba lihat betapa lembutnya Allah bicara dengan Nabi. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Itu seperti ketika seorang ayah bilang, ayah gak pernah ninggalin kamu, wahai nak. Ayah tuh gak pernah ninggalin kamu. Allah gak mengatakan, aku gak ninggalin kamu, bukan. Tuhanmu berarti seperti menyebut kalimat yang lembut. Sama kayak kita memanggil anak kita, ayah sayang sama kamu, bukan aku sayang sama kamu. Ini adalah kalimat yang sangat lembut dari Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Dan setelah Nabi membaca surat ini, lalu surat ini ditulis oleh para sahabat di dalam mushaf, maka sejak saat itu surat ini menjadi surat pribadi dari Allah kepada semua hamba yang pernah merasakan apa yang dirasakan Nabi. Kehilangan, ketakutan, kebingungan, hilang arah, sedih, kecewa. Maka siapapun yang pernah merasakan perasaan seperti itu, apapun alasannya,
mau urusan agama, mau urusan dunia, mau urusan keluarga, mau urusan karir, pekerjaan, mau urusan percintaan, apapun alasannya, ketika dia merasa sedih seperti itu, maka Allah menjabri dia dengan kalimat yang lembut. Hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci kepadamu. Itu maksud dari surat Ad-Duha, teman-teman. Baik, itulah tadi ya teman-teman semuanya, tafsir atau tadabbur dari surat Ad-Duha ayat 1-3 ini. Atau pada kesempatan kali ini dibahas terkait dengan ayat sampai ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi dengan satu ayat ini pun ternyata Allah itu sangat luar biasa, betapa Allah itu sangat penyantun, betapa Allah itu sangat besar kasih sayangnya kepada hambanya, bahwa ternyata Allah itu tidak pernah ninggalin kita dalam situasi dan kondisi apapun. Seberat apapun masalah kita, Allah tetap ada. Dan mungkin kadang-kadang kita saja yang merasa bahwa ya Allah tidak menolong kita, ya. Kita merasa bahwa Allah jauh sama kita, padahal pada nyatanya kata Allah itu tidak pernah ninggalin kita. Kita merasa sendiri menghadapi situasi dan kondisi ujian yang sangat berat yang sedang ditimpakan kepada kita, sedih, galau sendiri, padahal kata Allah ada Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman, setelah kita memahami surat Ad-Duha ini, ya insya Allah nanti ada kelanjutan bagian part 2 nya. Minimal kita ketika membaca surat Ad-Duha ini, mentadabburi surat Ad-Duha ini, baik dalam sholat maupun dalam mushaf biasa, mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat, ya, pelipur lara hati kita yang sedang sedih ya teman-teman. Sebagaimana dulu Rasulullah pun begitu ya. Rasulullah ketika sedang beliau khawatir, sedih, ya, hampir putus asa gitu ya, maka dengan turunnya ayat ini justru itu menjadi pengobat, menjadi penguat agar tetap bisa melanjutkan lagi ya teman-teman, karena semuanya bakal berakhir ya teman. Nanti akan dibahas lagi ya di ayat berikutnya. Jadi intinya Allah selalu ada buat kita, Allah tidak pernah ninggalin kita, dan apapun sebesar apapun masalah kita, tenang, ada Allah, kita punya Allah. Semua masalah itu datang dari Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Maka insya Allah dalam kondisi apapun situasi kita, selama kita yakin kepada Allah, selama kita bergantung kepada Allah, maka seperti yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, ya, bahwa setiap jiwa-jiwa orang yang beriman, apapun situasi kondisinya, satu sikap dia, jiwa dia adalah mutmainnah, yaitu tetap tenang. Dan itulah ciri-ciri dari penghuni surga ya teman-teman. Makanya sehebat apapun permasalahannya, karena kita yakin Allah tidak ninggalin kita, yakin Allah akan bantu kita, maka tetap jiwa kita akan merasa tenang, akan merasa lapang, karena Allah selalu ada buat kita. Baik, itu saja teman-teman yang bisa disimpulkan dan bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lainnya, supaya manfaatnya itu semakin meluas dan semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.